Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 KPS 5A yang beranggotakan saya sendiri yaitu Siti Chandrawati bersama rekan-rekan saya. Saya Risi Zahra Nusyabani. Saya Robiatul Adawiyah. Baik, kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal untuk menentukan keputusan investasi saham pada subsektor logam dan mineral lainnya periode 2020. Boleh tolong di next? Oke, untuk lingkup pembahasan materi kali ini, yang pertama ada profil perusahaan sektor logam mineral dan lainnya, yaitu profil singkat dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Cita Mineral Investindo Tbk, dan PT Arci Indonesia Tbk. Yang kedua ada analisis fundamental, yaitu hasil analisis makroekonomi, analisis industri dari ketiga perusahaan pada periode 2020, dan yang ketiga ada analisis laporan keuangan, yaitu hasil analisis rasio likuiditas, probabilitas, aktivitas, rentabilitas, dan makroekonomi ketiga perusahaan pada periode 2020. Yang keempat, ada analisis teknikal sederhana, yaitu hasil analisis dari return ekspektasi, resiko, dan juga grafik tren harga harian ketiga saham. Dan yang terakhir, ada penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Boleh tolong next? Baik, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu profil singkat perusahaan. Ada dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Cita Mineral Investindo Tbk, dan PT Arci Indonesia Tbk. Boleh tolong di next? Yang pertama ada PT Aneka Tambang Tbk yang berdiri pada tahun 1968 oleh BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang kegiatan perusahaannya bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan juga batu bara. Kode sahamnya yaitu ANTM. Tujuan perusahaan ini saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. ANTA merupakan anggota dari Mining Industri Indonesia dan juga merupakan salah satu BUMN holding industri khususnya di pertambangan. Selain itu, Antam juga memiliki konsumen jangka panjang yang loyal. Selain di Asia, dia juga ada di Eropa. Antam memiliki arus kas yang solid dan manajemen keuangan yang berhati-hati. Tujuan perusahaan ini ialah berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham untuk saat ini. Melalui perolehan kas sebanyak-banyaknya, perusahaan ini memastikan akan memiliki banyak dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban mendanai pertumbuhan dan membayar dividen. Untuk menurunkan biaya, perusahaan harus beroperasi lebih efisien dan juga produktif serta meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan adanya skala ekonomis. Boleh tolong di next? Yang kedua ada profil singkat dari PT Cita Mineral Investindo Tbk. Berdiri pada tahun 1962 dengan nama perusahaan PT Cipta Panel Utama, lalu berganti menjadi PT Cita Mineral Investindo Tbk. Pencatatan saham di B yaitu pada tahun 2002 dengan kode saham Cita. Kegiatan perusahaannya sendiri ialah pertambangan logam dan juga bauksit. Tujuan perusahaan saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. Oke, pada masa yang akan datang, Cita akan terus meningkatkan kapasitas produksi tambang bauksit dan juga SGA sehingga mampu memenuhi visi sebagai produsen bauksit dan alumina terkemuka di Indonesia. Selain itu, Cita juga berkomitmen menjalankan bisnis perusahaan dengan berpegang pada tata kelola yang baik serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Cita meyakini akan mampu menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk mineral maupun membukukan pertumbuhan kinerja bisnis di masa mendatang sehingga dapat berkontribusi maksimal bagi seluruh pemegang kepentingan. Boleh tolong di next? Oke, yang selanjutnya yang terakhir ada profil singkat dari PT Arci Investindo Tbk. PT Arci Indonesia Tbk ini merupakan salah satu penghasil murni emas atau pure play gold producer
terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Archie secara mayoritas dimiliki oleh PT Raja Wali Corpora. Saat ini Archie juga telah mengembangkan portofolio bisnisnya dengan memperkenalkan Lotus Archie dengan merek emas merah putih. Berdiri pada tahun 2009 dengan kode saham Archie dan berkantor pusat di DKI Jakarta yang berdiri pada tahun 2009. Archie memiliki sejarah yang panjang dan juga membanggakan dalam pelaksanaan kegiatan eksploitasi, penemuan, pengembangan, dan operasional. Sejak berdiri pada tahun 2009 dan memproduksi emas yaitu gold pouring, yang pertama pada tahun 2011, ia memiliki tambang emas Topatindung. Archie telah berhasil memproduksi sekitar 1,9 juta ons emas sampai dengan tahun 2020. Didukung oleh pabrik pengolahan dengan kapasitas sebesar 3,6 juta ton per tahun. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan berbagai inisiatif penurunan biaya serta standar aktivitas operasional yang berkelanjutan. Di balik kisah sukses ini tentunya ada tim manajemen yang solid dan juga para ahli teknisi yang memiliki pengalaman luas. Selain itu, berbagai bisnis baru saat ini sedang dijalankan oleh yang sejalan dengan visi Archie, yaitu untuk menjadi perusahaan tambang emas berkelas dunia yang terkemuka, hemat biaya, serta terintegrasi penuh di Asia Tenggara. Baik, boleh tolong di next. Yang kedua, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis fundamental. Next. Yang pertama ada analisis makro. Next. Dari analisis makro tersebut dibagi menjadi beberapa sesi. Yang akan dibahas lebih lanjut ini ialah dari segi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pada tahun 2020 terjadi COVID-19, di mana hal tersebut tentunya membawa dampak terhadap nilai tukar Indonesia, khususnya terhadap dolar Amerika Serikat, dan juga terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG di Indonesia. Tercatat semenjak pandemi berlangsung 2 Maret hingga 16 April 2020, kurs rupiah terhadap US dollar terkoreksi melemah sebesar minus 12,4% dan IHSG telah terkoreksi melemah sebesar minus 28,44%, dan saat pandemi COVID-19 rupiah sempat berdepresiasi hingga dengan 16.600 rupiah per US dollar. Kurs rupiah akan terus berada pada posisi rendah selama penyebaran COVID-19 yang menyebabkan kepanikan di pasar global yang membuat dana asing kabur, serta tekanan likuiditas dan desakan untuk mendapatkan dolar membuat dolar lebih unggul dari segalanya. Fluktuasi rupiah sebelum pandemi COVID-19 menurut sejumlah ekonom didorong oleh sejumlah faktor baik eksternal maupun internal. Pertama, adanya kekhawatiran krisis keuangan yang terjadi di Argentina dan juga Turki yang menular ke negara berkembang yang mengalami defisit transaksi yang melebar. Salah satunya ialah Indonesia. Yang kedua, ada sentimen kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Dan yang ketiga, ada risiko perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, serta negara lainnya. Sedangkan faktor internalnya ialah Indonesia menghadapi masalah defisit perdagangan dan juga defisit transaksi berjalan atau CAD. Nilai tukar rupiah masih terus berfluktuasi dan juga cenderung melemah. Dengan begitu, COVID-19 ini berdampak pada depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat dan menurunnya CSPI. Sehingga diperlukan intervensi kebijakan untuk mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 dan juga mengendalikan kepanikan agar tidak berdampak pada rupiah dan juga pasar saham melalui berbagai kebijakan stimulus. Oke, boleh tolong di next. Oke, yang selanjutnya ada dari segi inflasi. Angka inflasi tahunan pada bulan Desember 2020 tercatat sebesar 1,68% year on year.
yang merupakan tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah. Penurunan tersebut cukup signifikan dari 2,59% year on year pada tahun 2019 akibat lesunya kegiatan ekonomi selama tahun 2020. Namun demikian, kenaikan harga makanan, minuman, dan juga tembakau mendorong inflasi pada bulan Desember secara keseluruhan meningkat selama 5 bulan berturut-turut menjadi 1,68% year on year, dibandingkan dengan 1,59% year on year pada bulan sebelumnya. Secara bulanan tercatat 0,45% moon on moon yang merupakan level tertinggi pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari inflasi harga makanan yang bergejolak tahunan dan bulanan yang masing-masing tercatat sebesar 3,62% year on year dan juga 2,17% moon on moon. Beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada Desember 2020 antara lain cabai, telur, ayam ras, ikan segar, tomat, jeruk, dan juga minyak goreng. Tren inflasi umum dan juga inflasi ini yang bertolak belakang dapat menunjukkan bahwa peningkatan tekanan inflasi tidak didorong oleh perbaikan daya beli, melainkan disumbang oleh komponen lainnya. Meskipun produk makanan bergejolak berkontribusi positif, angka inflasi yang rendah bahkan deflasi juga tercatat pada komponen harga lainnya, seperti transportasi, infokom, dan jasa keuangan. Secara keseluruhan pada bulan Desember mengakhiri tahun dengan aktivitas ekonomi yang lambat karena inflasi keseluruhan untuk tahun 2020 turun di bawah kisaran target BI, yaitu turun kurang lebih 3%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky Zahra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dari sisi PDB. Melanjutkan pola dari semester 1 tahun 2020, kondisi perekonomian di Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2020 cukup mengecewakan banyak pihak, di mana hasilnya lebih buruk dari perkiraan. Tercatat negatif 3,49% YoY, angka pertumbuhan PDB di triwulan ketiga resmi membuat Indonesia masuk ke dalam definisi resesi. Menilik lebih dalam ke sisi sektoral, 4 sektoral utama dari perekonomian Indonesia, diantaranya industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertambangan dan penggalian, yang menyumbang kontribusi lebih dari setengah PDB Indonesia masih mengalami pertumbuhan yang negatif pada triwulan ketiga tahun 2020. Indonesia masih mengalami pertumbuhan yang negatif di triwulan ketiga. Sementara itu, di sisi pengeluaran, hampir semua komponen PDB mengalami kontraksi kecuali belanja pemerintah. Total kredit turun tajam ke level terendah sejalan dengan perlambatan aktivitas bisnis dan lemahnya permintaan konsumen. Inflasi inti yang masih rendah menunjukkan bahwa daya beli lemah hingga akhir tahun 2020. Meskipun terjadi pelemahan ekonomi dalam krisis kesehatan, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan selama 8 bulan berturut-turut dari Mei hingga Desember 2020. Kinerja perdagangan telah menurunkan tekanan pada neraca transaksi berjalan dan rupiah, di mana neraca transaksi berjalan mencatat surplus pada triwulan ketiga 2020 dan rupiah relatif terjaga hingga akhir tahun. Namun, rangkaian surplus neraca perdagangan ini tidak mencerminkan prospek ekonomi yang lebih baik akibat surplus terjadi karena penurunan impor yang signifikan akibat melemahnya permintaan internasional dan domestik. Selanjutnya, berdasarkan segi BI Rate. Tahun 2020 merupakan tahun di mana dunia sedang menghadapi musibah COVID-19 yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan juga bahaya global saat ini. Adanya COVID-19 menyebabkan adanya perlambatan bagi ekonomi global pada tahun 2020. Namun, Bank Indonesia dalam tinjauan kebijakan moneter Desember 2020 menunjukkan kinerja ekonomi global dan domestik yang membaik. Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Informasi Departemen Komunikasi Bank Indonesia, menyampaikan kinerja ekonomi global yang menunjukkan perbaikan.
Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan ekonomi domestik yang berkelanjutan secara bertahap. Bank Indonesia dalam rapat gubernur atau RDG pada 16-17 Desember 2020 memutuskan mempertahankan BI 7-day reserve repo rate 3,75%. Kemudian suku bunga deposit facility sebesar 3% dan suku bunga lending facility sebesar 4,5%. Selain itu, BI mengkoreksi sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman dari COVID-19, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ekonomi global terus membaik dan diperkirakan meningkat pada tahun 2021. Perbaikan ekonomi yang meningkatkan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan di berbagai negara, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Perkembangan sejumlah indikator dini pada bulan November 2020 mengkonfirmasi perbaikan ekonomi digital yang berkelanjutan, kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan, implementasi vaksinasi, peningkatan mobilitas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Sementara itu, tidak ada kepastian, pasar keuangan global diperkirakan menurun oleh ekspektasi positif terhadap prospek perekonomian global dengan angka vaksin. Dari sisi lain, BI menilai pertumbuhan ekonomi domestik akan membaik secara bertahap dan meningkat pada tahun 2021. Perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif di indikator di bulan November 2020. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan positif pada triwulan 4 tahun 2020 dan pada kisaran negatif 1% hingga negatif 2% pada 2020, serta selanjutnya meningkat pada kisaran 4,8% hingga 5,8% pada 2021. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Neraca pembayaran atau NPI juga diperkirakan tetap naik dan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal. Maka dari itu, BI akan terus berkoordinasi dengan kebijakan pemerintah dan otoritas. Selanjutnya, mengenai analisis industri akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental, yaitu analisis industri. Next. Kenaikan realisasi investasi terjadi pada periode Januari sampai Desember 2020, yaitu sebesar 2,1%. Industri logam dasar masih menjadi penyumbang terbesar terhadap realisasi industri pengolahan pada triwulan 4 2020, yaitu sebesar 33,93%, atau senilai 24,11 triliun. Yang utamanya itu disumbangkan oleh investasi penanaman modal asing mencapai 21,36 triliun. Dengan investasi terbesar berasal dari Hong Kong sebesar 9,58 triliun. Lalu peningkatan nilai investasi terbesar juga terjadi selama periode Januari sampai Desember 2020 dan terjadi lagi pada industri logam dasar sebesar 92,21 triliun atau naik sekitar 58,2%. Sejalan dengan perkembangan investasi pada tahun 2020 yang mencatat bahwa industri logam dasar merupakan subsektor industri yang mengalami peningkatan nilai investasi terbesar.
Kementerian Perindustrian juga mengungkapkan kemungkinan investor Jepang untuk membangun pabrik pengolahan tambang seperti nikel seiring dengan fokus kebijakan pengembangan industri logam dasar serta mempersiapkan formula insentif untuk menarik lebih banyak investasi industri logam dasar. Nah, dari peningkatan nilai industri logam dasar sepanjang triwulan 4 pada tahun 2020 tersebut dan sepanjang periode Januari sampai Desember 2020 itu mengindikasikan bahwa perbaikan sektor industri semakin nyata. Peningkatan tersebut juga membuat rasa percaya diri investor asing di Indonesia menjadi meningkat, yang salah satu penyebabnya itu disebabkan oleh sudah adanya vaksinasi untuk kasus pandemi COVID-19. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Next. Yang pertama di sini ada analisis rasio likuiditas. Yang pertama itu ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar atau current ratio itu untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi perusahaan tersebut untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di sini dapat kita lihat besar rasio lancar dari PT Antam yaitu sebesar 1,21 kali atau 121%, PT Cita sebesar 2,10 kali atau 210%, dan PT Arci sebesar 0,81 kali atau 81%. Nah, dari ketiga perusahaan tersebut bisa kita lihat bahwa Antam dan Cita masih dapat membayar kewajiban jangka pendeknya, sedangkan Arci masih bisa membayar kewajiban jangka pendeknya tetapi kurang baik. Next. Yang kedua itu ada rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio itu untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang dengan aktiva lancar, tapi tanpa memperhitungkan nilai dari persediaan. Semakin besar rasio ini juga semakin baik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa rasio cepat dari PT Antam yaitu sebesar 0,86 kali atau 86%, PT Cita sebesar 0,84 kali atau 84%, dan PT Arci 0,56 kali atau 56%. Nah, dari ketiga perusahaan tersebut dapat kita lihat bahwa PT Antam dan PT Cita masih dapat membayar kewajibannya tetapi kurang baik. Sedangkan Arci dinilai belum bisa membayar kewajibannya. Next. Masih membahas mengenai rasio likuiditas, yang ketiga itu ada cash ratio. Cash ratio itu adalah membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi utang kas dan dengan hutang lancar. Nah, semakin besar rasio cash ratio ini maka semakin baik. Di sini dapat kita lihat bahwa cash ratio dari PT Antam yaitu sebesar 0,53 kali atau 53%, PT Cita 0,33 kali atau 33%, dan PT Arci 0,32 kali atau 32%. Nah, dari ketiga perusahaan tersebut terlihat bahwa PT Antam, Cita, dan Arci besarnya cash ratio-nya ini dinilai masih kurang baik. Next. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada rasio utang terhadap aktiva atau yang biasa kita sebut dengan debt to asset ratio atau DAR. Nah, debt to asset ratio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar perusahaan hutangnya berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva tersebut. Nah, jika semakin kecil rasionya, maka perusahaan dinilai aman. Di sini dapat kita lihat bahwa besar DAR dari PT Antam yaitu sebesar 0,40 kali atau 40%, PT Cita 0,16 kali atau 16%, dan PT Arci 0,84 kali atau 84%. Dari ketiga perusahaan tersebut, bisa kita lihat bahwa PT Antam dan Cita berhasil dalam mengefisiensikan dananya sehingga dana yang dipinjam dari luar itu tidak terlalu besar. Sedangkan PT Arci
dalam meminjam dana dari luarnya itu cukup besar, akan tetapi masih dalam keadaan yang cukup baik. Next. Nah, rasio yang kedua itu ada rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu adalah hubungan antara jumlah utang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditur. Semakin kecil porsi utang terhadap modal, maka semakin aman perusahaannya. Di sini dapat kita lihat besarnya debt to equity ratio dari PT Antam, yaitu 0,67 kali atau 67%, PT Cita 0,20 kali atau 20%, dan PT Arci 5,36 kali atau 536%. Nah, dari ketiga perusahaan tersebut dapat kita lihat bahwa PT Antam dan Cita berhasil dalam mengelola modal sendirinya terhadap utang itu cukup baik, sedangkan PT Arci dalam mengelola modal sendirinya itu terhadap utang dinilai kurang baik. Next. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Aisyah Indrawati. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ialah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan juga investasi pada berbagai jenis aktiva. Untuk yang pertama itu ada perputaran piutang atau yang biasa disebut dengan receivable turnover. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa perusahaan Aneka Tambang Persero Tbk memiliki receivable turnover sebesar 21 kali. Selanjutnya ada PT Cita Mineral Investindo Tbk memiliki 23 kali dan juga PT Arci Indonesia Tbk memiliki 26 kali. Dari ketiga perusahaan tersebut, dapat dilihat bahwa yang memiliki receivable turnover tertinggi ialah PT Arci Indonesia. Artinya, perputaran piutang untuk tahun 2020 sebanyak 26 kali dibandingkan dengan penjualan. Rata-rata industri untuk perputaran piutang ialah 15 kali, sehingga dikatakan bahwa perusahaan atau PT Arci ini berhasil berada di atas rata-rata. Oke, boleh di next. Yang selanjutnya ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan yang berputar dalam suatu periode. Dapat dilihat dari tabel tersebut, inventory turnover untuk Aneka Tambang Persero pada Tbk sebanyak 20 kali, dan untuk PT Cita Mineral Investindo Tbk sebanyak 6 kali, dan PT Arci Indonesia sebanyak 13 kali. Dari ketiga perusahaan tersebut, yang memiliki inventory turnover tertinggi ialah PT Arci Indonesia. Dari hal tersebut, artinya ialah 13 kali persediaan barang diganti dalam 1 tahun, tetapi ketiga inventory tersebut masih kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Next. Yang selanjutnya ada perputaran modal kerja atau working capital turnover, merupakan rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama suatu periode. Dari tabel tersebut terlihat perusahaan Aneka Tambang Persero Tbk memiliki 17 kali, PT Cita Mineral Investindo Tbk memiliki 7 kali, dan PT Arci Indonesia Tbk memiliki 16 kali. Dari ketiga perusahaan tersebut, yang memiliki working capital turnover tertinggi ialah perusahaan Aneka Tambang Persero Tbk. Artinya, setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp17 di penjualan. Dapat dikatakan bahwa working capital turnover perusahaan Aneka Tambang ini baik karena berada di atas rata-rata industri. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rizky Zahra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio rentabilitas dari ketiga perusahaan. Menurut
Kasmir, rasio rentabilitas yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Dan yang pertama ada rasio rasio net profit margin atau NPM, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan beban-beban. Yang pertama ada NPM dari PT Aneka Tambang tahun 2020 sebesar 16,35%. Selanjutnya NPM dari PT Cita Mineral sebesar 50,11%, dan yang terakhir NPM dari PT Arci Indonesia sebesar 58,96%. Dari ketiga saham ini, yang terbesar NPM-nya yaitu PT Arci Indonesia sebesar 58,96%. Artinya PT Arci Indonesia mampu meraih laba sebesar 58,96% dari total pendapatan atau penjualan yang dihasilkan selama tahun 2020. Di mana semakin besar NPM, itu semakin baik perusahaan memaksimalkan laba bersih dan semakin mampu perusahaan meminimalkan beban. Next. Selanjutnya, rasio yang kedua yaitu rasio return on asset atau rentabilitas ekonomi. Yang pertama ada rasio ROA dari PT Antam tahun 2020 sebesar 3,62%. Selanjutnya ada ROA dari PT Cita Mineral sebesar 15,72%. Dan yang terakhir ada ROA dari PT Arci Indonesia pada tahun 2020 sebesar 20,55%. Dari ketiga ROA ini yang terbesar ROA-nya yaitu PT Arci Indonesia, di mana PT Arci Indonesia ini mampu menghasilkan laba bersih atau net income sebesar 20,55% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Atau dengan kata lain, setiap Rp1 dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 20,55%. Di mana semakin besar return on asset ini, semakin baik perusahaannya. Next. Selanjutnya ada rasio return on equity, di mana rasio return on equity ini membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas berupa pengukuran dari pendapatan yang tersedia para pemilik perusahaan terhadap modal yang telah diinvestasikan kepada perusahaan. Dapat teman-teman lihat di sini, di layar teman-teman, ROA PT Aneka Tambang pada tahun 2020 sebesar 6,4%, dan PT Cita Mineral Investindo sebesar 18,82%, dan yang terakhir PT Arci Indonesia sebesar 15,72%. Dapat dinilai dari ketiga saham ini yang terbesar ROE-nya itu PT Cita Mineral Investindo Tbk, di mana PT Cita Mineral Investindo ini mendapatkan nilai 18,82%, yang artinya setiap Rp1 dari ekuitas perusahaan maka akan menghasilkan laba bersih sebesar 18,82%. Di mana semakin tinggi nilai ROE ini, semakin optimal perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas untuk meraih laba bersih. Next. Selanjutnya ada rasio dari market value. Yang pertama ada EPS atau earning per share, atau yang kita kenal sebagai laba per saham yang diharapkan oleh pemodal. Di mana dapat teman-teman lihat di sini EPS dari PT Aneka Tambang pada tahun 2020 sebesar Rp0,48. Selanjutnya PT Cita Mineral Investindo pada tahun 2020 sebesar Rp5,50, dan yang terakhir PT Arci Indonesia sebesar Rp6,33. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, yang paling tinggi IPS-nya yaitu PT Arci Indonesia pada angka Rp6,33, yang dimana artinya setiap satu lembar saham PT Arci akan memperoleh laba sebesar Rp6,33. Next. Yang kedua ada price earning ratio atau PER,
di mana rasio ini digunakan untuk menilai mahal atau murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Dapat teman-teman lihat di layar untuk price earning ratio dari PT Aneka Tambang pada tahun 2020 sebesar 47 kali. Selanjutnya PT Cita Mineral Investindo sebesar 602 kali. Dan yang terakhir PT Arci Indonesia sebesar 85 kali. Artinya yang paling kecil pernya itu akan yang termasuk under value. Di sini dapat teman-teman lihat yang paling kecil itu PT Aneka Tambang sebesar 47 kali, yang artinya harga saham PT Aneka Tambang itu 47 kali lebih besar dibandingkan laba per saham. Next. Selanjutnya adalah rasio PBV sebagai rasio terakhir dari market value yang kami hitung, di mana PBV ini adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan, di mana rasionya itu lebih kecil dari 1 dapat mengindikasikan bahwa saham perusahaan itu murah karena lebih rendah dibandingkan nilai buku. Dapat teman-teman lihat pada market value PT Aneka Tambang tahun 2020 sebesar 0,28 kali, dan selanjutnya PT Cita Mineral Investindo PBV-nya sebesar 0,38 kali dan PT Arci Indonesia sebesar 0,11 kali. Dapat disimpulkan dari ketiga saham ini termasuk rasionya lebih kecil dari 1. Dengan demikian, harga ketiga saham dari PT Aneka Tambang, PT Cita Mineral, dan PT Arci ini under value atau layak beli. Next. Selanjutnya mengenai analisis teknikal sederhana. Next. Yang pertama, kita akan menghitung return ekspektasi, di mana ini merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Yang pertama, kita hitung dari return ekspektasi PT Antam. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan dari expected return saham PT Antam, di mana kita dapatkan 5,43% dibagikan dengan 40%, maka hasilnya 0,14%. Dapat disimpulkan bahwa return ekspektasi pada bulan November 2021 PT Antam sebesar 0,14%. Next. Selanjutnya dapat teman-teman lihat berikut tabel dari return ekspektasi PT Cita Mineral. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita akan menghitung return ekspektasi dari PT Cita Mineral, di mana kita dapatkan 1,95% dibagi dengan 40, hasilnya yaitu 0,5%. Jadi, expected return dari PT Cita Mineral Investindo pada bulan November 2021 sebesar 0,05%. Next. Selanjutnya, return ekspektasi dari PT Arci Indonesia. Boleh di next. Dapat teman-teman lihat di sini ada perhitungan dan tabel dari return ekspektasi PT Arci Indonesia, di mana kita dapatkan 0,23% dibagikan dengan 40, hasilnya yaitu 0,01%. Jadi, expected return dari PT Arci Indonesia ini sebesar 0,01%. Next. Selanjutnya mengenai risiko saham akan dijelaskan oleh Robiato. Oke, baik. Selanjutnya mengenai risiko dari ketiga saham Antam, Cita, dan Arci. Nah,
untuk resiko sendiri itu dapat kita hitung dengan menggunakan standar deviasi, yaitu akar dari sigma return realisasi dikurang dengan expected return pangkat 2, lalu dibagi dengan N-1. Nah, dari hasil expected return yang sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Risti, lalu kita dapatkan risiko untuk PT Antam, yaitu dengan expected return 0,14% dan dengan risiko 1,74%. Lalu untuk PT Cita dengan expected return 0,05% dan risiko 2,15%. Dan untuk PT Archie, expected return sebesar 0,01% dan risiko sebesar 3,26%. Next. Baik, lalu untuk memastikan lebih dalam lagi, maka dari itu kita menghitung besaran dari koefisien of variance atau CV dari ketiga saham tersebut. Nah, pengukuran untuk CV itu yaitu dengan menghitung hasil dari risiko tadi atau standar deviasi tadi dibagi dengan expected return. Nah, untuk perhitungan koefisien of variance PT Antam sendiri yaitu hasilnya sebesar 1280,5%. Next. Sedangkan untuk CV untuk PT Cita yaitu sebesar 4.411,6%, dan untuk CV untuk PT Archie yaitu sebesar 56.167,9%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai CV saham Antam lebih kecil dibandingkan dengan saham Cita dan saham Archie. Maka dari itu, saham Antam mempunyai tingkat risiko yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan tingkat risiko saham Cita dan saham Archie. Next. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis dari grafik tren harga harian saham. Dan pertama ini ada grafik tren harga harian saham PT Antam pada periode November sampai Desember 2021. Dari grafik di samping dapat kita lihat bahwa grafik saham Antam time frame daily di bulan November sampai Desember 2021 sedang mengalami fase downtrend dan juga sedang menguji resistance di harga 2310. Dapat kita lihat di sini ada support 1. Namun jika gagal untuk menembus resistance, maka harga akan menuju ke support terdekatnya yaitu di harga 2270. Next. Selanjutnya, tren harga harian saham PT Cita Mineral Investindo pada November sampai Desember 2021. Nah, dari grafik di samping dapat kita lihat bahwa grafik saham Cita time frame daily di bulan November sampai Desember 2021 sedang mengalami fase sideways atau harga pasarnya itu datar dan terjadi penembusan resistance atau biasa disebut dengan breakout di harga 2.960. Nah, hal tersebut membuat harga semakin tinggi pada hari itu. Lalu kemudian muncul semacam candlestick spinning top atau candlestick, dan setelahnya terjadi candle bearish. Nah, hal tersebut memungkinkan harga akan menuju support di harga 2.960. Next. Selanjutnya, grafik tren harga harian saham Archie Indonesia pada November sampai Desember 2021. Nah, di sini dapat kita lihat grafik saham Archie time frame daily di bulan November sampai Desember 2021 sedang mengalami fase downtrend sama seperti dengan PT Antam tadi. Nah, dan PT Archie ini terjadi penembusan support 1 di harga 585. Hal tersebut membuat harga jatuh menuju ke support berikutnya atau support 2 di harga 545. Nah, kemudian muncul bearish engulfing pattern. Hal tersebut juga menjadi mengindikasikan adanya potensi bearish atau harga pasarnya menjadi turun. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ialah pembahasan terkait dengan kesimpulan dan juga saran.
Penelitian tentang analisis fundamental dan teknikal saham subsektor logam dan mineral lainnya pada periode 2020 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, analisis fundamental menggunakan pendekatan top-down. Pertama, dari analisis makro terlihat bahwa kondisi perekonomian di Indonesia kurang stabil. Hal ini dapat dilihat dari depresiasi pada rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akibat adanya pandemi. Begitu pula dari sisi inflasi, PDB, dan juga BI rate. Namun, dari hal tersebut akan menunjukkan sinyal positif untuk berinvestasi saham, karena saat ini mulai bergulir vaksin secara massal sehingga membawa dampak yang lebih baik, meskipun para investor tetap perlu berhati-hati karena nilai tukar rupiah masih lemah. Kedua, dari segi analisis industri. Industri subsektor logam dan mineral lainnya saat ini masih menjadi penyumbang terbesar terhadap realisasi investasi industri pengolahan. Sejalan dengan perkembangan investasi pada subsektor ini, maka peningkatan terjadi dan perbaikan di sektor ini juga semakin nyata. Yang ketiga, analisis pada perusahaan Aneka Tambang Persero Tbk dan PT Cita Mineral Investindo Tbk memiliki nilai rasio yang baik, sedangkan PT ASI Indonesia Tbk memiliki rasio yang kurang baik. Dapat dilihat dari rasio-rasio yang ada, perusahaan Antam dan juga Cita berhasil melebihi angka rata-rata industri berbeda dengan PT ASI Indonesia yang berada di bawah rata-rata industri. Valuasi saham menggunakan metode PER menunjukkan bahwa saham Antam dan saham Cita berada di posisi over value, sedangkan saham ARCI berada di under value. Selanjutnya, valuasi menggunakan PBF pada saham Antam, Cita, dan juga ARCI berada di bawah 1 atau under value. Next. Yang kedua, analisis teknikal menggunakan Relative Strength Index menghasilkan bahwa garis RSI saham Antam sedang mengalami fase downtrend dan saham Cita mengalami fase sideways, yaitu harga pasar datar. Kemudian muncul candlestick spinning top dan setelahnya terjadi candle bears. Dengan begitu, selanjutnya pada grafik saham ARCI mengalami fase downtrend, kemudian muncul bearish, dan hal tersebut mengindikasikan potensi bearish selanjutnya atau harga turun. Berdasarkan analisis fundamental dan teknikal, investor lebih baik membeli saham Antam sebab kondisi fundamental Antam yang baik dan juga sinyal RSI dari analisa teknikal menunjukkan sinyal buy. Next. Yang selanjutnya, B, yaitu saran. Bagi pemerintah diharapkan untuk dapat mengendalikan perekonomian Indonesia, mengatur strategi perekonomian demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dan menciptakan kondisi perekonomian yang baik guna merangsang pertumbuhan investasi, khususnya investasi pasar modal, serta memberikan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan untuk berpartisipasi di bidang pasar modal melalui berbagai media massa. Dan yang kedua, bagi investor, hasil dari analisis ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan perdagangan saham, khususnya pada subsektor logam dan mineral pada saham Antam, Cita, dan juga ARCI. Next. Serta menggunakan analisis fundamental dan teknikal sebagai analisis yang paling dasar sebelum masuk di bursa saham. Analisis fundamental untuk menentukan saham perusahaan yang baik dan melihat kondisi perekonomian secara global, sedangkan analisis teknikal untuk memprediksi sinyal yang tepat untuk masuk pasar bursa. Jika diperlukan, beberapa analisis supaya investor dapat mengukur lebih jauh mengenai perilaku investor dalam kegiatan jual belinya dan mengukur risiko serta return yang akan diperoleh. Next. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian tentang analisis saham, misalkan bisa menambahkan variabel analisis psikologis, menambahkan metode valuasi lain untuk mengetahui nilai intrinsik saham, dan membandingkan nilai valuasi dan nilai dari rasio keuangan dengan nilai industrinya, atau menambah jenis-jenis dari analisis teknikal. Next. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.